Wali-wali murid itu anaknya yang cerdas-cerdas disekolahkan umum. Nanti yang paling bodoh kirim ke pesantren. Karena ke sekolah kemana-mana sudah nggak diterima, kirim ke pesantren. Kenapa kok dikirim ke pesantren, Pak? Ini di mana-mana nggak diterima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka ini begitu ayat ini turun, para sahabat itu mikir, apa ya yang paling saya sukai, harta saya apa ya, mau saya infakkan. Kalau kita ini infak tapi cari yang sudah kita nggak suka gitu. Baju saya yang paling jelek ini kalau ada orang mau gitu saya boleh aja, daripada ngotor-ngotori kamar ya. Yang baik, oh jangan, masih baru ini kok yang jelek-jelek itu aja loh ya. Kalau sahabat itu tidak, mana yang paling baik ya harta saya ini, mau saya infakkan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar pergi ke pasar, beli unta yang paling besar, paling mahal, paling gede ya. Unta itu zaman dulu itu Masya Allah gitu. Zaman sekarang kayak Mercedes Benz ya gitu. Sampai sekarang itu namanya unta balap di Saudi Arabia itu harganya itu miliatan sampai sekarang kalau unta yang bagus, yang unta untuk balapan itu. Sekarang ini ya. Jadi mahalnya unta itu bukan zaman dulu saja, sampai zaman sekarang. Di Jeddah kemarin itu ada perlombaan kecantikan unta ya. Kalau di Indonesia kecantikan manusia ya. Jadi manusia dilombakan ya. Kalau di Saudi masih agak sungkan sedikit ya. Perlombaan kecantikan unta ya. Nggak tahu bagaimana cantiknya unta itu ya. Itu mahal-mahal, miliatan itu harganya itu. Maka Abdullah bin Umar membeli unta yang terbaik. Tanya sama teman-teman, gimana pendapat kamu mengenai unta ini? Oh hebat ini, betul-betul unta yang paling baik ini. Bener ya? Coba dijalankan. Dicoba. Maka dijalankan ke sana kemari. Bagaimana? Luar biasa ini unta. Kalau memang betul-betul hebat, mau saya kirim ke akhirat kalau begitu. Shadaqah lillah. Itu sahabat tuh pikirannya kayak begitu. Ya saya ini nggak punya harta apa-apa, Pak. Ya apa saja yang kamu miliki, apa yang kamu suka itu. Karena ma ini kan isim mausul kan umum, mimma tuhibbun. Kalau orang tuh nggak punya apa-apa ya, korbankan tenaganya, korbankan waktunya, korbankan pikirannya. Waktunya yang segar ini kalau orang-orang kampung gunakan untuk dakwah. Jangan waktunya yang segar itu untuk ke sawah. Nanti kalau sudah ngantuk baru ke masjid ya, sambil istirahat. Ini namanya yang baik untuk dunia, yang buruk untuk akhirat. Jangan. Waktu segar itu pagi itu habis sholat subuh ya, untuk 2,5 jam gitu. Jangan kalau sudah teler baru ngurus masjid ya. Waktunya yang masih segar. Ini ada juga wali-wali murid itu anaknya yang cerdas-cerdas disekolahkan umum. Nanti yang paling bodoh kirim ke pesantren ya. Karena ke sekolah kemana-mana sudah nggak diterima, kirim ke pesantren ya. Kenapa kok dikirim ke pesantren, Pak? Ini di mana-mana nggak diterima ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini orang tua yang bodoh ya begini ini ya.
Sekarang begini saja Pak, ini kalau ini memang karena bodoh dikirim ke pesantren, ayahnya saja, ini lebih bodoh lagi nih ayahnya ini. 4 bulan saja. Nanti kalau sudah ayahnya ini dikirim pesantren, nah baru yang lain-lain lah. Jadi inilah pemikiran manusia ini, yang buruk-buruk untuk agama, yang jelek-jelek untuk, yang baik-baik untuk dunia. Nah ini kewalik kan namanya. Jadi amal itu kalau memang betul-betul ikhlas, betul-betul tertib, walaupun sedikit itu nanti barokahnya itu banyak. Tapi amal ini walaupun kelihatannya banyak, tapi kalau tidak tertib zahirnya, tertib batinnya, nanti tahu-tahu tuh hilang, nggak ada bekas barokahnya itu di dunia maupun di akhirat. Nah kamu lihat itu masyayikh kita di Nizamuddin ini, Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah, bikin tertib dakwah simpel saja, 6 sifat. Pokoknya tiap hari bicara 6 sifat aja. Kelihatannya sangat sederhana sekali. Tapi karena didasari dengan keikhlasan, sehingga itu 6 sifat itu membuat geger seluruh dunia, ya, menggerakkan jutaan orang di seluruh dunia untuk amal. Kan aneh tuh. Kadang-kadang orang itu bicara ceramah, masya Allah kayak singa podium, ya, apa singa podium itu? Ya, bicaranya besar-besar, menggelegar-gelegar seperti halilintar, tetapi ini dasarnya itu bukan tulus karena Allah, bukan karena takut kepada Allah, sehingga hasilnya itu nggak ada apa-apanya. Itu hilang, nggak ada apa-apanya. Maka ini penting amal itu yang betul-betul tertib dan ikhlas, walaupun sedikit. Apa saja, apalagi banyak yang ikhlas, yang tertib, ya lebih bagus lagi. Tapi pikir kita ini adalah bagaimana amal itu diterima oleh Allah. Jangan kita ini hanya amal, tidak berpikir bagaimana diterima. Sehingga amal kita ini nggak pakai tertib yang benar, nggak pakai niat yang benar, akhirnya itu hilang begitu saja. Nah, amal itu kalau diterima oleh Allah di akhirat itu nanti kesannya itu juga akan sampai di dunia. Ini seperti kerja dakwahnya Wali Songo di Jawa ini. Saya yakin mereka ini betul-betul orang ikhlas ini. Karena apa? Sampai 500 tahun itu kerja mereka itu barokahnya masih tampak sampai sekarang. Mungkin tertibnya itu ada orang mengkritik tertibnya begini, tapi karena keikhlasannya tadi, barokahnya itu sampai sekarang dirasakan, sehingga masih beratus-ratus juta umat Islam di negeri kita ini. Jadi keikhlasan itu penting sekali. Kemudian ketertiban. Ilmu juga begitu. Kalau ilmu kita itu betul-betul ikhlas, betul-betul tertib, nanti kamu cari ilmu nih ya, kamu cari ilmu di pesantren ini kok betul-betul tertib dan betul-betul ikhlas, sehingga ilmu kamu itu ilmu yang diterima oleh Allah, pasti nanti itu ilmu itu bermanfaat. Pasti juga ada yang orang-orang yang mau kamu ajar. Memang itu ilmu diterima oleh Allah, mesti barokah gitu loh. Tapi kalau belajar ilmu seenaknya sendiri, nggak pakai tertib, malah nakal, nah ini saya khawatir nanti ilmunya itu jadinya nggak manfaat. Akhirnya mungkin juga dapat ilmu nggak bisa diamalkan, mungkin juga nggak ada yang mau dengar, ya. Maka belajar ilmu itu di pesantren betul-betul dengan tertib, jangan sampai buat maksiat, ya. Jadi santri itu harus berbeda, orang pencari ilmu agama harus berbeda dengan
orang mencari ilmu dunia. Kalau orang ilmu dunia itu teriak-teriak, bengak-bengok itu ya wajar anak SMP. Kalau santri itu teriak-teriak itu sudah wa inna angkarul aswati law sautul hamir. Ini keledai apa manusia ini? Ya. Waqdud min sautik inna angkarul aswati law sautul hamir. Kadang-kadang saya mendengar santri-santri guyonan, teriak-teriak. Ya saya maklum saja masih anak muda. Ya masih anak muda. Tapi ya anak muda yang bagus itu innallaha ajiba min syabin laisa lahu sabwah. Anak muda tapi sudah baik, tidak mbayeni. Ya, ngerti mbayeni ya. Tidak seperti bayi teriak sana teriak sini ya. Ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwah ya. Jadi anak muda sudah khusyuk, nasya'a fi ibadatillah, sudah tertib, enggak teriak-teriak kayak keledai ya. Baik enggak kira-kira? Mau dicalonkan jadi kiai kok teriak-teriak kayak keledai bagaimana? Ya santri-santri itu saling mengingatkan. Ya. Maklum kita ini di rumah kan memang latar belakangnya itu abangan. Ya. Tertibnya itu tertib ya amburadul. Lah sekarang itu kita di pondok dirubah. Ya. Ini mau jadi tertib sahabat, bukan tertib Sulawesi, bukan tertib Jawa, bukan tertib Madura, bukan tertib sahabat. Waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Ya. Bukan tertib anak muda, bukan tertib anak tua, ya. Tapi tertib yang sesuai untuk orang-orang yang akan jadi mikirkan agama. Insyaallah ya.